Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konservasi dan konservasi ya. Ini berkaitan dengan asur kota. Kalau dilihat dari pengertiannya dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan dengan satu kata ya, pelestarian. Kalau di bahasa asingnya, bahasa asalnya, kalau konservasi itu dari kata preserve, jadi kayak dikukuhkan ya, sama dengan bentuk asli. Kalau konservasi itu bukan dikukuhkan, bisa dirubah, dipertahankan, diperkuat, diganti dari bentuk aslinya, selama nilai-nilai kulturalnya tetap. Terus ada namanya restorasi. Restorasi itu yang sudah rusak, yang sudah hancur, dikembalikan seperti sedia kala. Terus yang mana-mana yang bisa digunakan bahan yang sama, bahan sama. Tapi kalau enggak, itu bisa diganti dengan yang baru. Jadi ada berapa banyak cara untuk melestarikan dari bangunan kota. Nah, kalau kita lihat bahwa kota itu kan kalau pengertiannya adalah tumbuh ya, berkembang, itu dia bisa hidup atau dia bisa mati. Yang dia masih sesuai dengan perkembangan masa, perkembangan zaman, dia akan terus. Yang nggak berkembang, yang nggak sesuai, dia akan mati. Ya, prinsipnya kayak teknologi lah ya, teknologi misalnya. Telepon kan, telepon ditemukannya telepon kan, telegram kan jadi mati, telex kan jadi mati. Orang dulu kan kirimnya lewat kode-kode Morse ya, kode-kode. Sekarang telepon landline ya, telepon kabel ya. Sekarang sudah ada wireless tanpa kabel, telepon landline, telepon rumah hampir nggak digunakan lagi. Sama misalnya dulu orang pakai SMS, sekarang nggak ada pakai SMS, sudah kirim gambar, kirim video, kirim foto, sudah semakin canggih. Yang teknologi lama tuh. Nah, kalau dia bangunan, mungkin fungsinya sudah nggak relevan lagi, sehingga dia nggak lagi digunakan. Saya sering ambil contoh misalnya kayak benteng Kota Besar, bentengnya dulu iya kepakai untuk mempertahankan diri dari serangan Belanda. Jadinya dibangun sekitar 4 meter, tebalnya 2 meter, jadi sebal itu dan setinggi itu kan memang dibuat untuk menahan peluru meriam ya. Tapi kalau zaman sekarang, ya mungkin nggak perlu lagi seperti itu, karena teknologi senjata juga sudah berubah ya. Pakai roket, pakai nuklir, bukan cuma dinding benteng yang hancur, seluruh kota Palembang bisa hancur. Jadi fungsi benteng itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kota. Tapi benteng sebagai histori sejarah kota Palembang itu tetap perlu, nilainya tetap perlu. Mengatakan bahwa dulu di Palembang sudah pernah ada istana, pernah ada benteng, itu mana ya, buktinya dari artefak-artefak dari peninggalan zaman dulu. Jadi meskipun nggak berfungsi secara fisik di bangunan, tapi secara kulturalnya masih ada. Oke, bangunan itu bisa berubah fungsi, tapi fisiknya tetap sama. Anda bisa lihat di banyak fungsi bangunan dulunya dia, ya itu ya, misalnya apa, museum Sultan Mahmud Badarudin. Dulu kan itu adalah rumahnya Gubernur Jenderal Belanda ya misalnya. Atau misalnya kantor wali kota dulu kan adalah kantor ledeng, kantor untuk air ya, berubah fungsinya walaupun sama-sama kantor, tapi
fungsinya tidak sama sebenarnya. Satunya adalah perusahaan ini, perusahaan air minum, satu lagi adalah pemerintah kota. Ada banyak bangunan-bangunan yang berubah fungsi, tapi fisik bangunan masih dipakai. Tapi ada lagi banyak bangunan yang walaupun bangunannya masih bagus, cuma dia nggak bisa dirubah ininya fungsinya, karena tidak bersesuaian. Ya. Mungkin dari tipologi bangunannya nggak sesuai. Bangunan-bangunan yang bentangnya lebar-lebar, ya, kayak gedung pertemuan itu kan agak sulit kalau diubah menjadi gedung-gedung yang sifatnya ada ruangan-ruangan yang sifatnya untuk kantor-kantor kecil. Ya. Kalau dulu ada misalnya kayak Colomadu, ya, pabrik gula yang dirubah menjadi galeri seni dan gedung pertunjukan, itu masih bisa dilihat ininya bangunan lamanya. Oke. Jadi bangunan lama itu kalau masih bermakna dari sisi sejarah ataupun budayanya, mungkin perlu dipertahankan, makanya kita menggunakan pelestarian ini. Ya. Batasan dan terminologi. Jadi tadi ada preservasi, konservasi, restorasi, ini ada rehabilitasi. Upaya mengembalikan kondisi bangunan yang telah rusak atau menurun sehingga dapat berfungsi kembali secara sedia kala. Renovasi, ya, mengubah interior bangunan sebagian maupun keseluruhan disesuaikan dengan penggunaan baru atau modern. Terus ada rekonstruksi, mengembalikan atau mengembangkan kembali sedikit mungkin dengan penampilan asli. Terus adaptasi adalah segala upaya untuk mengubah tempat agar dapat digunakan dengan fungsi sesuai. Jadi prinsipnya dari preservasi sampai ke adaptive reuse, penggunaan kembali dengan fungsi yang sesuai di masa kini. Nah, patokannya ada dua nih, patokan untuk menilai apakah suatu bangunan yang dikonservasi atau yang dilestarikan itu baik atau tidak. Ya. Pertama dari perspektif guideline, ya, yaitu berupa pengaturan atau petunjuk menyangkut persyaratan building coverage per area ratio yang diperlukan di konsep tertentu. Jadi coverage itu adalah BCR-nya, KDB-nya. Per area ratio, FAR itu adalah KLB-nya. Yang kedua dari performance guidelines. Ya. Performance guidelines itu menentukan pada kriteria desain dengan mengaplikasikan pedoman standar pada lokasi tertentu tanpa menuntut kesamaan bentuk. Jadi diambil ada performance-nya, nilainya, hasil kerjanya, kinerja, ya. Bukan pada sosoknya, tapi pada result, hasilnya. Nah, perangkat pengendalinya apa, ya? Perangkat pengendali untuk bangunan-bangunan pelestarian itu bisa dari ketinggian bangunannya. Misalnya bangunan baru tidak lebih tinggi dari bangunan lama, biar bangunan lamanya menjadi lebih menonjol. Atau pengaturan pengunduran setback, ya, menjaga jarak ruang antara bangunan lama dan bangunan baru. Jadi bangunan baru yang ada di sebelahnya itu karena akan dibangun bangunan yang sama sekali berbeda, itu tidak menempel, tapi ada jarak, ya, ada ruang antara bangunan lama dan bangunan baru. Jadi apa? Biar bangunan lamanya tetap bisa dijaga keutuhannya. Terus pengaturan material baru yang senada dengan material lama. Kadang-kadang bangunan-bangunan lama itu kalau mau diperbaiki, restorasi, itu sulit mencari material yang sama. Misal, ya, lantai pakai teraso, sekarang nggak ada lagi teraso. Atau kalaupun ada, lebih mahal daripada pasang marmer. Misalnya. Terus kalau ternyata lantainya itu sudah rusak sebagian, ya, mau ganti cuma sekitar 3 atau 4 teraso, itu nggak bisa sama, ya. Kecuali kalau kita dapat teraso yang sama, yang di masa yang sama atau di tahun yang sama. Itu bisa kita ambil nggak sebagian teraso yang di bagian
gudang, diambil, dipindah, ditaruh di bagian ruang tengah. Bisa seperti itu. Terus proporsi ketinggian bangunan dan gaya atau langgam. Jadi banyak bangunan, misalnya bangunan kolonial, bangunan Belanda. Tapi kalau kita bicara kota, bukan hanya bangunan peninggalan Belanda, bangunan-bangunan tradisional itu juga bisa dilestarikan kalau memang dia bermakna ya. Seperti Palembang ini misalnya bangunan-bangunan rumah limas ya, rumah gudang atau rumah adat lainnya yang merupakan asli daerah dan sekarang mungkin sudah merosot atau menurun kualitasnya, ya karena memang materialnya kan cuma dari kayu, dan kayu kan lapuk, kayu kan beda sama beton atau bata. Bangunan Belanda kan semua pakai bahan bata yang umurnya 50 tahun. Kayu paling top, paling hebat bisa 30-40 tahun, tapi dia akan lapuk kalau dia nggak di-maintain, nggak dijaga terus-menerus. Terus pengaturan zona di kawasan yang dipertimbangkan pada area konservasi. Jadi misalnya ada kawasan yang memang seperti kawasannya di Tambang Iwa itu ya, itu kawasan perumahan villa tadinya tuh. Bangunan-bangunan yang sekarang ada hotel, ada kafe itu dulu itu ada rumah-rumah bentuk villa, gitu, wisma. Dan dia unik sebenarnya. Nah, kalau dia dalam istilah tata kota itu dianggap sebagai distrik ya. Jadi suatu kawasan yang memiliki ciri khas yang sama. Nah itu kalau dijaga ya, dipertahankan bentuknya dan nggak ada yang dibongkar sama sekali, nggak berubah jadi hotel, nggak berubah jadi restoran atau bangunan baru, itu akan menjadi daerah yang sangat unik. Kalau Semarang itu ada namanya kota lama ya, atau di Jakarta itu Jakarta kota. Memang bangunan lama tetap seperti itu, hanya jalan-jalannya yang diperbaiki, lorong-lorongnya diperbaiki. Nah, terus bagaimana cara mengelolanya? Biasanya seperti ini nih, ya. Jadi kita harus mendata dulu bangunan-bangunan yang bersejarah itu, atau bangunan-bangunan yang diduga potensial untuk jadikan bangunan yang perlu dilestarikan. Itu dilakukan pencatatan, ya. Ada nama bangunannya, alamatnya, fungsi semula, fungsi sekarang, arsiteknya siapa. Jadi harus digali informasinya itu ya. Terus tahun berdirinya, sekarang punya siapa. Terus tulis kualitasnya ya. Kalau dia karya arsitek ternama tuh siapa namanya, karena bangunan-bangunan yang perlu dilestarikan itu dia harus punya beberapa kriteria. Namanya ada cultural significant ya. Jadi kekhasan kultural bisa karena dia merupakan bangunan dengan karya arsitektur tertentu, mewakili gaya tertentu ya, misalnya, ini gaya Belanda zaman Art Deco, ini zaman Belanda zamannya sudah zaman jengki, terus bangunan itu mewakili periode tertentu, nah itu perlu, itu layak dipertahankan. Atau bangunan tersebut merupakan karya arsitektur atau karya arsitek yang ternama. Oh ini karangannya custom, kan? Karya arsitek terkenal yang memang karyanya itu fenomenal, ya. Itu juga boleh jadi salah satu alasan apa dipertahankan. Atau bisa juga karena alasan terjadi peristiwa sejarah di situ, ya, gedung Gangsaannya, gedung di mana terjadi peristiwa penandatanganan naskah proklamasi. Gedungnya biasa saja, mungkin nggak mewah, nggak menarik, nggak unik, tapi di sana terjadi peristiwa sejarah di gedung itu. Nah itu bisa dijadikan alasan untuk dia dipertahankan. Atau kalau kayak kemarin kan gedung Cinde ya, Cinde misalnya, kan itu dianggap bangunan bersejarah, dianggap bangunan yang perlu dilestarikan, dipertahankan. Karena salah satunya adalah
struktur yang cendawan, dan juga dia merupakan salah satu pasar tertua yang pertama yang di Palembang, yang merupakan salah satu milestone ya, tonggak sejarah kota Palembang. Sekarang tapi sudah dibongkar, sudah dihancurkan. Meskipun katanya desain barunya itu akan tetap menggunakan sebagian dari tampak atau ornamen-ornamen Cina yang lama, kemudian selebihnya adalah bangunan modern sama sekali. Jadi kita lihat aja gimana hasilnya kalau jadi dibangun. Tapi bahwa dia sudah dijadikan bangunan cagar budaya terus dibongkar, itu sebenarnya sudah pelanggaran. Artinya itu sudah pidana ya. Nah, bangunan ini misalnya sama ya, didata dan dicek apakah dia bernilai sehingga dia perlu dilestarikan. Kalau secara undang-undang cagar budaya, itu bangunan yang berumur 50 tahun atau lebih itu sudah bisa masuk ke dalam benda cagar budaya. Tapi masalahnya kalau untuk bangunan kota, sektor kota, itu tidak cukup hanya sekedar tua, tapi dia harus juga unik dan harus juga dia bernilai atau ada hal yang lain yang membuat dia menjadi layak atau perlu dipertahankan. Oke, ini yang berkaitan dengan konservasi dan konservasi. Oke, berikutnya. Salah satu teori yang sering digunakan ya dalam menilai atau mendapatkan karakter kota yang baik, yang mudah dikenal, yang mudah dipahami, itu adalah menggunakan teorinya si image of the city-nya Kevin Lynch ya. Jadi image itu kan citra kota ya. Citra itu apa yang ditampilkan dan apa yang dipahami oleh pengamatnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang kota itu sama seperti orang ya. Ada ciri-cirinya. Apa yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan? Apa yang membedakan antara satu perempuan dengan perempuan lain? Apa yang membedakan antara laki-laki dengan lain? Oh, ternyata gaya pakaiannya beda. Dia lebih casual, dan tentunya lebih formal. Dia karakternya dia periang, suka tertawa, satu lagi dia serius, nggak suka humor. Itu adalah karakter ya yang membedakan, atau kita bilangnya atribut yang membedakan antara satu dalam hal ini manusia dengan manusia lainnya. Secara garis umum misalnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kenapa? Karena secara biologis dia memang berbeda, secara fisik berbeda. Nah, kalau kota, karena kota ini buatan manusia ya, dia kan tidak seringkali tidak unik. Dan kadang-kadang juga apalagi kalau sekarang ya, di mana yang namanya informasi itu sangat mudah menyebar ya, di mana mudah sekali melakukan tiruan atau copy dari suatu hal yang lagi tren ya. Itu kota-kota cenderung menjadi mirip, menjadi serupa, menjadi sama. Sehingga perlu untuk membuat kota itu berbeda, paling tidak ya, membuat dia menjadi mudah dikenali karena dia berbeda. Kalau Anda ke Bogor, Anda ke Jakarta, terus Anda tidak bisa bedain mana Bogor, mana Jakarta. Dan kalau dari Jakarta ke Palembang, sama aja sih, Jakarta sama Palembang mirip ya. Berarti kota itu nggak ada identitasnya, nggak
nggak ada karakternya. Kalau dia nggak ada karakternya, nggak ada identitas, dia akan mudah untuk dilupakan. Dia tidak dia tidak berkesan ya. Kalau Anda ketemu orang tidak berkesan gimana? Dia bisa lupa. Nanya, dia kenal nggak dengan saya? Oh nggak kenal, karena nggak ada sesuatu yang berbeda, yang menarik. Jadi kalau ada, oh orang itu lucu ya, terus dia kalau ini, tapi dia pinter, sudah dikenal. Ide dasar dari suatu kota, image ya, besar kota itu adalah, pertama adalah kota itu dibangun di suatu ruang ya, tapi ruangnya itu besar. Jadi kalau ada istilah kota itu adalah arsitektur yang besar, sedangkan arsitektur adalah kota yang kecil atau bangunan yang kecil. Kota itu adalah bangunan yang besar, bangunan dalam arti tanda petik ya, bangunan yang dibangun. Kota itu dideskripsikan atau dijelaskan berdasarkan lingkungan sekitarnya dan elemen-elemen yang membentuknya. Jadi kota itu nanti kita bicara nanti ada bangunan, ada ruang terbukanya, ada sungainya, ada bentang alamnya, ada patung-patungnya, ada jalan, ada jembatan. Semua elemen itu membentuk kota. Ada kampung-kampung kecilnya, ada bangunan tingginya. Jadi itu semua menjelaskan suatu kota. Makanya kota itu sangat berkaitan dengan di mana dia ditempatkan. Kota pinggir pantai dengan kota pedalaman jelas beda karakternya, sama. Kota daerah tropis dengan kota di daerah Arktik ya, daerah gurun itu nggak sama. Nah, hal itulah yang menjelaskan mengapa persepsi manusia atau persepsi pengguna terhadap kota itu menjadi sangat penting. Karena kota itu dideskripsikan dari lingkungan sekitar. Kalau Anda pernah ke Jogja, terus Anda pernah ke Bandung, terus Anda pernah ke Bogor, Anda pernah ke kota-kota lain, mungkin Anda akan merasakan perbedaan itu ada di mana. Yang bisa jadi sangat personal, sangat berbeda. Ada merasa, oh Jakarta itu kotanya terlalu individualis, terlalu angkuh. Jadi orang-orangnya saling cuek, nggak peduli. Tapi kalau Jogja itu kotanya itu ramah, terus kalem-kalem, terus merasa aman, ya, merasa itu adalah kesan kota yang ditangkap atau dialami oleh penduduknya. Dan setiap kota itu punya ciri yang berbeda-beda, ya. Yang membuat orang bisa lebih suka atau tidak suka. Jadi going through a city from the viewer's mind is image of the city. Jadi melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupan di suatu kota melalui pandangan dari pengguna atau pelaku, itu namanya image of the city. Jadi pelaku orang-orang yang tinggal di kota terus mengalami merasakan ya bagaimana kota itu dirasakan di dalam pemikiran dia, apa yang melekat itu namanya citra kota, image of the city. Elemen-elemen seperti nodes, ya, paths, districts, age, landmark, itulah yang membuat kota itu. Jadi atribut kota itu terdiri dari ini. Sama ya, saya sering bilang kalau jeruk sama apel itu bedanya apa? Sama-sama bulat kan, sama-sama buah kan, itu kesamaannya. Bedanya apa? Kalau jeruk itu warnanya kuning atau hijau, ya, dan kulitnya ada teksturnya. Kalau apel itu warnanya merah dan hijau juga ada, tapi kulitnya selalu mulus, nggak berkerut seperti jeruk. Itulah atribut karakter yang membedakan antara buah apel dan buah jeruk. Jadi dengan gampang Anda bilang, oh ada juga
Kalau dia berduri, kalau dia berbulu itu rambutan, kalau berduri itu durian. Nah, ini yang karakternya yang membedakan. Jadi kalau kota itu karakternya adalah nodes, pet, district, age, dan mark. Kemudian pengguna itu akan membuat suatu namanya visual plan atau rencana peta kota, ya. Mental map atau visual map. Kemudian analyzing the forms and public area, jadi menganalisa bentuk-bentukan masa-masa bangunan, ya, dan ruang-ruang publik. Semuanya ini digunakan untuk memahami persoalan, permasalahan, terus opportunities, ya, kesempatan, ya, yang akan digunakan untuk mendesain suatu kota yang baik. Opportunities itu suatu keuntungan, ya, kelebihan. Nah, ada namanya legibility, ya, konsep of legibility. Adalah kemudahan orang untuk memahami penataan suatu tempat. Legible itu legible, ya, jelas, ya, kejelasan. Jadi orang mudah untuk bermobilisasi, berpindah dari satu titik ke tempat titik lain karena dia paham, oh, kalau saya belok kanan nyampe ke toko kue, kalau saya ke kiri itu pergi ke alun-alun misalnya. Jadi semakin mudah orang memahami bagaimana dia berorientasi di tempat suatu kota, akan semakin legible dia, akan semakin baik. Kota-kota informatif itu adalah kota yang dengan mudah membuat orang bisa berpindah tempat. Nah, untuk memahami layout tata letak dari satu kota, orang akan membentuk namanya mental map, ya, atau peta mental, ya, yang dimana itu mengandung berbagai gambar-gambar dari batasan-batasan kota, ya, yang berbeda dari tiap orang. Nah, ini yang saya gunakan. Jadi kalau disebut pet itu adalah jalur jalan. Biasanya dia merupakan jalur jalan utama, jalan mobil, ya, jalan arteri, jalan lorong, gang, jalan setapak, itu namanya pet. Terus ada namanya nodes. Nodes itu adalah pertemuan antar pet. Jadi kalau misalnya ketemu jadi bundaran, itu namanya nodes. Ruang terbuka itu namanya nodes. Jadi kalau pet itu sifatnya adalah mobile, bergerak, itu yang lain. Kalau nodes itu sifatnya adalah dia stay, dia berhenti, dia pause, stop sementara. Jadi kalau berjalan terus namanya pet, kalau dia berhenti atau istirahat sejenak itu namanya nodes. Kemudian namanya edges, edges itu batas, bisa bentuknya buatan kayak dinding-dinding bangunan, ya. Jadi kalau edges itu bisa lihatnya jembatan Ampera itu edges, ya. Batasi membelah antara timur antara hulu dan hilir. Tapi sisi kota, sisi pinggiran sungai Musi itu tidak edges, batas antara darat dan laut, darat dan sungai. Atau kalau Anda lihat misalnya jalur jalan LRT, ya, atau bangunan yang disebut LRT, itu edges sebenarnya, batas, ya. Bisa sifatnya imajiner, bisa sifatnya real, ya, nyata. Kemudian namanya distrik. Distrik itu adalah kawasan atau suatu daerah yang dimana masing-masing bangunannya memiliki ciri yang sama, yang hampir sama. Tadi saya ambil contohnya seperti di Tambang Iwa, ya. Atau misalnya ada ke Kampung Al-Munawar, ya, Kampung Arab misalnya, juga sama tuh, bangunan tanggung, bangunan kayu yang dia digunakan untuk orang dari keturunan untuk bermukim, tempat tinggal. Dia punya ini yang sama, ya, punya ciri yang sama. Itu namanya nodes, ya. Itu namanya distrik. Yang terakhir adalah landmark atau pengarang, ya. Itu bisa berupa patung, bisa berupa
gedung, bisa berupa gapura, bisa berupa taman, bisa ruang terbuka ya. Tapi dia menjadi penanda suatu tempat. Landmark. Landmark itu nanti bisa skalanya lokal, bisa skalanya internasional. Jadi kalau misalnya landmark yang kota Palembang apa? Jembatan Ampera. Kalau landmark lokalnya apa? Oh, landmark lokalnya tergantung lokasinya. Kalau di di seberang hulu, oh mungkin landmarknya flyover atau landmarknya misalnya Tugu Jakabaring, nah, bisa seperti itu. Kalau di kampus apa landmarknya? Oh bisa gerbang UMP atau landmarknya bisa Masjid Al-Ikhlas misalnya. Itu landmark di setiap tempat, bisa sangat lokal ya. Bisa juga internasional. Jadi kalau Monas itu landmarknya Indonesia. Semua orang tahu dia ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya ada bentuk seperti Monas tapi adanya bukan di Indonesia, orang pasti tahu itu tiruan. Karena yang aslinya tuh cuma ada di Indonesia. Sama landmarknya Magelang itu apa? Borobudur. Tapi Borobudur kan sudah jadi salah satu cagar budaya dunia kan. Dia juga dianggap mewakili Indonesia. Jadi landmark itu bisa saja tidak satu. Indonesia ini diwakili apa? Ada Monas, ada Borobudur, lagi kan? Terus ada Raja Ampat misalnya. Jadi bisa saja dia bukan buatan, tapi alami ya. Memang kekayaan alam ya. Dan Indonesia kan terkenal banyaknya tempat-tempat yang kekayaan alamnya bagus ya. Punya pantai bagus, punya gunung bagus, punya lembah, punya danau bagus. Ya. Ini penjelasannya. 5 elemen itu adalah path, bisa berupa jalan, bisa berupa sidewalks, trotoar ya, bisa berupa trail, jejak ya, jalan setapak, dan other channel, jalur-jalur lain di mana orang itu travel, berjalan ya, atau menjelajahi. Edges, perceive boundaries, seperti jadi persepsikan batas seperti halnya dinding-dinding bangunan dan garis-garis pantai, garis air. Distrik secara relatif merupakan bagian yang besar dari bagian kota yang membedakannya karena dia memiliki suatu identitas atau karakter yang khusus. Nodes adalah focal point, intersection or lodging atau titik atau perempatan ya. Dan landmark adalah mudah untuk diidentifikasi sebagai titik acuan atau titik referensi. Ini penjelasannya ya. Jalur, lorong, saluran pergerakan, gang, mobil, dan kereta api merupakan penghubung dan jalur sirkulasi manusia dengan kendaraan ya. Untuk berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain. Edges itu elemen linear yang tidak digunakan sebagai lintasan, bentuknya masa-masa bangunan yang membentuk dalam suatu ruang kota, ruang yang membentuk tergantung pada perjalanan dan perpindahan massa. Jadi bangunan yang masif ya, yang berjejer itu bisa menjadi edges. Ya. Distrik daerah yang memiliki hampir sama, yang sama. Distrik daerah milik kota-kota bermacam-macam. Ya. Jadi kawasan pemukiman ini disebut sebagai distrik sebenarnya. Daerah Kenten itu hampir sama semua rumahnya misalnya. Pembuatan real estate yang mirip ya itu bisa dijadikan distrik. Kalau di kota itu namanya CBD, Central Business District. Jadi distrik ekonomi, distrik pusat ekonomi ya. Karena bukan dari bentuk bangunannya, tapi dari bentuk aktivitasnya. Simple note, pertemuan antara berbagai macam
lorong yang ada di kota sehingga membentuk suatu ruang tersendiri. Ya. Keseimbangan jalan, plaza-plaza. Ya. Jadi dia bentuknya sebagai tempat pemerhentian. Simpul. Kalau Pengarang ini bangunan atau objek bisa patung ya, bisa bangunan kan digunakan oleh manusia, kalau patung kan nggak bisa digunakan, hanya dilihat aja kan mati. Tempat manusia beraktivitas ya. Nah itu bisa menjadi tenggaran. Bagaimana juga objek-objek lain yang di bangunan atau di luar bangunan yang bisa dijadikan sebagai titik acuan, titik referensi. Ya, karena dia unik, sangat menarik, berbeda, dia sangat tinggi, itu bisa karena terjadi suatu peristiwa sejarah yang diakui secara komunal ya, banyak yang setuju dengan tempat tersebut menjadi suatu titik referensi, titik acuan. Oke. Mana ini? Baik. Jadi image of the city inilah yang dijadikan salah satu dasar orang untuk menilai suatu kota, apakah dia nyaman, baik, atau menarik, atau biasa saja. Dalam kaitannya dengan bagaimana orang mempersepsi kotanya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada. Materi e-learning-nya. Pak, Nabila izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini kan ada PDF dari Bapak lagi yang tentang image of city links ini. Yang apa, bahasa Inggris semua ini, Pak. Ya. Di sini Nabila baca ini nih mempelajari persepsi manusia berdasarkan ruang urban di 3 kota untuk mengakseskan. Bisa diulangi nggak? Ini suaranya nggak jelas. Bisa nggak dikeras lagi suaranya? Jadi kan Nabila baca yang di ini PDF Bapak, Kevin Lynch ini mempelajari image of the city ini sebagai persepsi manusia yang berkaitan dengan ruang urban. Ya. Jadi yang sedang kita pelajari ini hanya ruang urban saja, Pak, atau bagaimana? Atau bisa diaplikasikan kepada yang lain, Pak? Oke, maksudnya ruang urban yang mau diaplikasikan itu apa misalnya? Yang mau diaplikasikan itu teorinya ini mau diaplikasikan ke tempat lain bisa atau tidak gitu? Atau seperti apa? Pertanyaan. Ke landmark mungkin, Pak. Oke, ini kita kalau di teori perencanaan kota itu Kevin Lynch memang bicara soal skala kota. Jadi orang banyak yang belum mengerti kota itu apa sih sebenarnya. Apa bedanya kota dengan desa misalnya? Apa bedanya kota desa sama kampung misalnya? Sama dusun misalnya. Nah, Kevin Lynch ini dia
melakukan eksperimen atau melakukan penelitian yang berkaitan dengan kira-kira untuk mengenali suatu kota itu apa saja yang harus dikenali, apa saja yang harus diidentifikasi. Makanya dia mengidentifikasi ada 5 elemen penting dari suatu kota itu. 5 hal inilah yang membedakan kota satu dan kota lainnya. Kalau 5 hal ini dibuat berbeda. Jadi pembentuk kota itu adalah pertama adalah bangunan-bangunannya. Jadi bangunan satu dikumpul jadi banyak, dia jadi kumpulan bangunan. Tapi kumpulan bangunan ini kan bukan cuma sekedar bangunan yang sembarangan, yang tidak saling berhubungan. Ternyata dalam kota itu semua bangunan yang ada itu saling mempengaruhi. Makanya dia bilang, kalau bangunan itu ditata, diatur sedemikian rupa, sehingga dia membentuk kemudahan jalan-jalan sirkulasi antar bangunan. Ya. Jadi dari satu bangunan ke bangunan itu mudah bersirkulasi, mudah berpindah. Itu ditentukan oleh faktor yang namanya path tadi, jalur jalan tadi. Kemudian, kalau bangunan-bangunan itu ternyata memiliki suatu ciri yang sama, yang mirip, yang ada kesamaannya, itu bisa disebut sebagai distrik. Kalau bangunan-bangunan itu secara individual, ternyata dia sangat menonjol dan bisa dijadikan sebagai acuan dari suatu tempat. Oh, daerah situ sudah jembatan Ampera, berarti saya sudah dekat ke Sungai Musi. Oh, di sana ternyata ada Monas, oh, berarti saya ada di Jakarta. Kalau dia bisa dijadikan sebagai titik acuan referensi, dia dikategorikan sebagai landmark. Nah, makanya dia membagi kategori-kategori situ untuk memudahkan orang memahami apa itu kota. Karena tadi dia bilang, yang namanya kota itu di persepsi tiap orang itu berbeda, tergantung bagaimana dia mengalaminya. Makanya kota yang bagus itu kalau dia legibility, kalau dia mudah untuk dikenali, dipahami. Artinya gini, dengan mata tertutup pun saya bisa yakin saya akan sampai ke rumah saya kalau saya masuk di kota yang saya anggap saya kenal. Beda dengan kalau kota yang itu tidak legible, tidak mudah dipahami. Berkali-kali saya lewat jalan ini selalu sesat. Nggak tahu saya kenapa sesat ini. Sudah dihafalin, oh ternyata dari sini belok kiri ini, kemungkinan nanti kita akan nyampe jalan keluar. Ternyata enggak juga, sesat. Karena jalannya tidak mudah untuk dipahami, atau misalnya bangunan-bangunan itu mirip, seragam. Nah, kota-kota yang seperti itu yang menurut Kevin Lynch tidak legible itu berarti kurang baik, kurang mudah dipahami. Nah, kota yang baik itu, maka dia membuat ranking ya, mana kota-kota yang baik secara arsitektur kota ya, bukan kan ada lagi kota yang dihitung dari biaya hidup ya. Oh, tinggal di London paling mahal, nomor 2 paling mahal di mana di Amerika, paling murah di mana? Paling murah mungkin di Rwanda gitu. Itu karena biaya hidup. Tapi ini meranking kota berdasarkan arsitekturnya. Ke arah situ ininya teorinya ini digunakan. Gimana kira-kira, cukup jelas nggak atau malah tambah bingung? Cukup Pak, sudah jelas. Ya, jadi apakah bisa digunakan untuk apa? Untuk kuliah atau metode perencanaan lain? Bisa. Jadi kalau misalnya Anda merancang nih, Anda pengen buat bangunan di satu tempat tuh, Anda pengen, Pak, saya maunya rencananya bangunan ini menjadi ikon kota, menjadi salah satu landmark kota. Gimana caranya? Ya caranya tadi, Anda bikin desain yang belum pernah ada. Kenapa? Kalau belum pernah ada kan berbeda sendiri, mudah dikenali kan. Kalau semua orang membuat gambar bangunan kotak dan berwarna hitam, Anda jangan buat bangunan kotak berwarna hitam juga dong. Buat bangunannya bentuknya dinamis misalnya, seperti ombak gitu.
dan warnanya merah, ya pasti berbeda, pasti jadi ikon. Kalau semua orang sudah membuat bangunan dinamis berwarna merah, apa yang harus Anda lakukan? Ya jangan buat lagi bangunan itu. Karena kalau Anda buat lagi bangunan itu, bangunan tidak menjadi ikon, tidak menjadi landmark. Daerah situ menjadinya distrik. Nah, salah satu akibat dari gerakan arsitektur modern, di mana dia membuat atau orang-orang atau arsitek-arsitek membuat desain bangunan itu menjadi tipologis, menjadi sama ya. Bangunan kantor itu bentuknya bangunan tinggi, kotak, dan kaca. Dan itu dibangun di hampir semua kota di dunia. Mau dia di Hong Kong, mau di New York, mau di Itali, mau di Amerika, ya, Jakarta. Itu membuat kotanya nggak ada perbedaan lagi. Semua bangunan kantor bentuknya kotak-kotak kaca. Kenapa? Karena tipologinya seperti itu. Nah, kalau Anda menginginkan, misalnya, Pak, saya pengen bangun bangunan kantor, tapi yang berciri khas kota Palembang. Masukkan unsur-unsur misalnya, ya saya pakai Pak, saya pakai misalnya ciri khas Palembang apa? Oh, ada songketnya Pak, pakai songket. Ada tanjaknya, pakai tanjak. Ada misalnya pempeknya, pakai pempek misalnya. Jadi itu dalam bentuk bangunan. Bisa berbeda. Dan orang langsung tahu kan, oh bangunan kantor sewa yang tinggi, tapi berkarakter kota Palembang itu adalah bangunan si A itu. Dan bangunan itu tidak perlu harus paling tinggi, paling besar. Bisa saja sangat sederhana. Itu ada kasus Frank Lloyd Wright ya. Frank Lloyd Wright itu dia mendapat proyek desain shopping center, bukan shopping, toko ya. Toko di suatu kawasan shopping center, kawasan perdagangan, pertokoan yang ramai. Terus semua bangunan tersebut, karena dia toko kan, karena komersil, itu semuanya teriak ya, pakai kaca, terus pakai apa? Pakai memajang apa? Jualannya itu di kaca, terus pakai lampu-lampu, terus pakai apa? Pakai apa? Gapura, pintu masuk yang mega, terus yang ya sama-sama, semuanya teriak. Terus si Frank Lloyd merancang hanya membuat dinding masif kosong, nggak ada apapun, nggak ada hiasan apapun, dan membuat bukaan pintu yang berupa busur. Cuma itu aja. Jadi nggak ada apapun. Dan itu menjadi sangat kontras. Karena yang lainnya itu dia apa? Transparan, warna-warni, terus apa? Tembus pandang, terus penuh dengan iklan-iklan. Ketemu suatu bidang yang masif, yang nggak ada apa-apanya, yang kayak papan tulis saja, kosong aja. Dia menjadi menonjol karena dia menjadi paling tidak banyak aksesoris. Jadi pendekatan desainnya adalah kontras dengan menjadi sangat tidak punya banyak ornamen. Nah, kan kalau dia dibuat juga ornamen seperti itu, dia sama seperti bangunan tetangganya. Nah, kemampuan untuk membuat suatu bangunan itu berbeda dengan yang lainnya itu, nanti ada pendekatan ada dua kan, bisa konteks, bisa kontras. Konteks itu sesuai dengan lingkungannya, kontras itu berbeda sama sekali dengan lingkungannya. Itu memang harus ada perlu teori tambahan ya. Tapi kalau kita bicara soal kota dengan arsitektur kota, ya Kevin Lynch mengatakan bahwa memang cuma ada 5 ini. Pet, node, distrik, permat, sama edges saja. Yang secara bebas boleh digunakan untuk perancangan bangunan kalau Anda melakukan desain Anda di kawasan perkotaan. Oke, seperti itulah kira-kira ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini nanti mengapa saya memberikan materinya itu sekaligus ya, dan cepat ya, dari pengantar mana kota, karakter kota, elemen perancangan kota, ini sudah masuk ke dalam apa bahasanya referensi ya, bentuk masa bangunan, hasil tautan, linkage ya. Karena nantinya akan ada tugas
Mana ya? Oh, belum ada sini. Akan ada tugas untuk mengambil salah satu dari elemen ini, elemen perancangan kota ini, untuk dijadikan materi makalah ya. Jadi misalnya ini misalnya nih untuk masa bangunan ya. Nah, untuk masa bangunan ini Anda cari misalnya penerapannya di Palembang. Jadi Anda cari di satu lokasi di Kota Palembang, Anda ambil satu strip jalan ya, mungkin jalan Arifai misalnya, dari ujung jalan simpang Veteran itu di jam pagi sore sampai dengan perempatan atau perlimaan jalan POM 9 ya, satu strip itu misalnya. Itu ada bahas mengenai bentuk dan masa bangunannya. Bagaimana masa-masa bangunan ini di sepanjang jalan itu ditata atau diatur. Oh, ternyata bangunannya itu rata-rata bangunan perkantoran itu kalau di ujung jalan simpang 4-nya pagi sore itu bangunan itu rata-rata bangunan 4 sampai 8 lantai ketinggiannya. Kemudian sepanjang itu fungsinya adalah fungsi bangunan perkantoran dan pemerintahan misalnya. Kemudian sampai ke ujung jalan baru ketemu dengan kompleks fungsi bangunan untuk komersil misalnya. Nah itu nanti ada bahas secara masa bangunan, land use ya, bentuk dan masa bangunan. Oh ternyata misalnya Anda lihat masa bangunan di daerah kawasan misalnya Merdeka ya sampai dengan Amang Iwa itu rata-rata bangunnya cuma bangunan 2-4 lantai. Dan kebanyakan fungsinya adalah fungsi-fungsi dari fungsi hunian. Kalaupun ada komersil dia lebih banyak ke toko-toko yang sifatnya toko eceran, ya, bukan toko besar. Nah, itu juga dikaitkan dengan penampilan fisiknya, warna emas dan segala macam itu. Atau misalnya Anda ambil kaitannya dengan misalnya dengan leakage, ya. Jalan misalnya, jalannya apa yang mau dibahas ya. Bagaimana hubungan antara jalan? Oh, jalan veteran itu ternyata trotoarnya nggak bagus atau nggak ada atau terputus. Jalan besar tapi ternyata jalan untuk orangnya itu nggak ada atau jalannya itu tidak dilalui oleh oleh kendaraan umum, hanya kendaraan pribadi. Atau ada bahas tentang ruang terbukanya ya, atau tata informasinya. Jadi dari seluruh elemen perancangan kota ini yang Anda pilih salah satu untuk Anda bahas dan dicarikan lokasinya di Kota Palembang untuk menjadi studi kasus. Ya. Jadi ada ini ya. Elemennya adalah ini. Tata guna dan bentuk masa bangunan, linkage system, tata informasi dan partisipasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang dibahas, Anda buat makalahnya, terus Anda cari di mana lokasi untuk menilai atau menggunakan teori ini pada kawasan Kota Palembang. Jadi bisa Anda ambil stripnya, terserah jalan di mana aja lokasinya, tapi tentukan itu Anda mau bahas elemen yang mana. Ya, apakah tata guna, apakah bentuk, apakah sehubungan dengan apa yang sudah ada di Kota Palembang. Jadi Anda menilainya, kemudian memberikan proses terhadap teori yang sudah ada.
Nah, teorinya bisa diambil di sini, ya, bisa diambil di sini untuk materi-materi pembahasannya ya, tapi bisa juga dikembangkan di berdasarkan teori yang lainnya. Ini pastinya untuk minggu ini ya, belum ada ya. Oh, belum masukin lagi. Oke. Nanti akan dimasukkan ke sini tugasnya, tugas untuk makalah ya. Oke, ya. Nanti mungkin saya tambahkan aja tugasnya ya, sementara. Jadi, untuk memahami lebih lanjut, memang Anda harus bikin dulu makalahnya. Nanti dari hasil makalah itu kita akan bahas untuk pendalaman teori ini. Jadi akan lebih mudah begitu itu diterapkan ke dalam satu kasus khusus ya, Kota Palembang. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti Anda bisa rembukan dulu. Jadi nggak boleh sama ya. Jadi kalau misalnya ada berapa orang, misalnya ada 7 orang, ya masing-masing dapat 1 nih. Untuk masa bangunan si A, sistem tautan B, ruang terbuka C misalnya. Kalau misalnya ada yang sama ruang terbuka, mungkin bahasnya beda lokasi. Yang satu bahas ruang terbuka misalnya di lapangan kantor DPRD lama, satu lagi bikin bahas ruang terbuka di taman di jalan Simpang misalnya. Jadi jika memang kasusnya atau elemen yang dibahas sama, lokasi pembahasannya harus berbeda. Jadi nanti saya akan mintakan dulu Anda membuat usulan, baru di studi bisa tidaknya itu menjadi materi bahasa. Nah, untuk rincian tugasnya sendiri mungkin nanti akan saya masukkan di minggu depan ya, bukan minggu ini, minggu depan, supaya ada ininya, supaya ada waktu untuk persiapan. Saya pun ininya ke bagian operatornya masukin tugasnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau masih ada. Jadi kalau elemen perencanaan kota itu bicara tentang bagaimana merancang kota yang baik, nah kalau si Kevin itu adalah image of the city, membuat kota yang mudah di image ya, mudah di persepsi, mudah untuk dikenang sebenarnya. Citra penampilan ya, citra kota. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, tolong dinyalakan dulu ininya, kameranya. Mau baik, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillah. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.